Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa Syekh Mubayyad mengatakan ad-dukhan ini yang paling pertama? Ini yang menarik. Mari kita lihat surat ad-dukhan sebelum kita menjawab pertanyaan tadi. Dalam surat ad-dukhan, mulai dari ayat ke-10, Allah Ta'ala mulai mengisyaratkan tentang peristiwa alam yang sangat dahsyat ini. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhanin mubin, kabut yang nyata. Jadi dukhan itu kabut, mubin itu nyata. Jadi nanti kabut ini tebal, pekat, ya, menyelimuti planet kita ini sehingga gelap gulita. Kata Nabi, arba'ina yauman wa arba'ina laila, 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan, Pak. Dan awal mulanya terjadi di bulan Ramadan. Makanya mereka-mereka yang peduli akhir zaman, setiap bulan Ramadan datang bukan sekedar bergembira karena datangnya bulan taat, bulan ibadah, bulan Al-Quran, tetapi juga ketar-ketir, khawatir jangan-jangan Ramadan inilah jatuhnya bintang berekor yang menyebabkan terjadinya peristiwa dahsyat dukhan itu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di ayat berikutnya kata Allah Ta'ala, yaghshan nas, kabut ini akan meliputi seluruh manusia. Kalau dalam bahasa hadisnya, menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Hadza azabun alim, inilah azab yang pedih. Nah, ini kalimat kuncinya di sini, Pak. Jadi Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, beranggapan kenapa tanda besar pertama itu harus dukhan, padahal dukhan adalah azab yang pedih, karena perjalanan umat manusia sedang memasuki babak keempat yang disebut babak mulkan jabarian, di mana peradaban umat manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Tidakkah kita lihat, wahai saudara-saudaraku, bahwa dunia modern ini adalah peradaban yang sangat sombong, peradaban yang sangat mungkar, yang sangat penuh kemaksiatan. Sampai ada ulama mengatakan era modern kita sekarang ini, Pak, adalah era di mana dosa-dosa umat terdahulu ngumpul sekaligus di era ini. Padahal di era dulu, Pak, ada umat-umat tertentu yang terlibat cuma dengan satu dosa saja. Allah kirim Nabi untuk bertaubat kaum itu, tapi nggak mau bertaubat. Akhirnya Allah kirim malaikat menyuruh Nabi itu menyingkir dengan keluarganya, dengan pengikutnya yang beriman, supaya kaum itu nanti diazab habis. Nah, itu cuma satu dosa, Pak. Ini sekarang semua dosa ngumpul, Pak, di era kita sekarang ini. Saya kasih contoh-contoh sederhana saja. Yang contoh ini boleh jadi Anda pernah lihat juga, karena saya dapatkannya di sosmed, Pak. Ini gambar ini, penghinaan terhadap Al-Quran. Orang duduk jongkok, posisinya kayak sedang berdoa, khusyuk banget doa, sambil yang dia injak apa? Al-Quran. Ah, Ustadz, ini main-main aja, ini sandiwara. Emang boleh sandiwara nginjek-injek Al-Quran? Ya. Apakah kita pikir perilaku orang seperti ini tidak mengundang azab Allah? Ini mengundang azab Allah. Kok orang seperti ini bisa lolos? Ya karena hukum yang diberlakukan bukan hukum Allah, hukum manusia. Sedangkan bukan rahasia lagi kalau hukum manusia yang diberlakukan, maka bisa dimanipulasi, bisa dipermainkan. Gambar berikutnya, lihat, penghinaan terhadap ajaran Islam, bahkan terhadap Allah Ta'ala. Ditulis dalam Twitter seorang perempuan, entah siapa dia perempuan ini, ya, yang sebelah kiri tulisannya, Mukidi baru gagal 5 tahun, kalian sudah minta dia diganti. Sedangkan Islam sudah gagal 1440 tahun, kalian masih saja memeluk Islam. Apa kalimat seperti ini Anda pikir tidak menggoyang arsy? Ini menggoyang arsy, Pak. Belum lagi kalimat yang sebelah kanan, saya nggak tega membacanya, Pak, karena kalimat ini kurang ajarnya, na'udzubillah. Intinya adalah si wanita ini lewat Twitternya mengatakan dia ingin mengajari Allah Ta'ala, karena kitab Allah itu banyak ketidaksempurnaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa dia? Dia bisa hadir ke dunia saja karena Allah mengizinkan. Nah, belum lagi gambar berikut ini, Pak. Saya yakin semua Anda tahu gambar apa ini. Ini gambar peristiwa 22 Oktober 2018 di kota Garut. Ya. Peristiwa yang terjadi Hari Santri Nasional, Pak. Anda pikir ini masalah sederhana? Ini bukan masalah sederhana, Pak. Pemuda-pemuda mengaku Muslim membakar sebuah kain yang bertuliskan kalimat tauhid, kalimat syahadatain.
Ya, apapun alasannya tidak bisa diterima ini. Ya, karena ini bukan semata-mata penistaan terhadap syiar-syiar Islam. Ini pembakaran, Pak. Anda tahu di hari kiamat nanti, di hari berbangkit, akan ada seorang hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Muhammad, yang dipanggil dengan diteriakkan namanya di hadapan seluruh manusia. Lalu datanglah dia ke hadapan Allah. Kemudian dibentangkan di hadapan dia 99 kitab, lembaran-lembaran daftar dosanya. Dan satu kitab itu sejauh mata memandang. Berarti dosanya banyak apa sedikit? Banyak sekali dosanya. Terus Allah bertanya, hai hambaku, benar engkau akui ini? Dia akui. Ya. Apa engkau punya alasan? Apa malaikat pencatatku telah berlaku zalim kepada engkau? Apakah engkau punya kebaikan yang bisa engkau ajukan sebagai pengimbangannya? Dia jawab, la ya Rabb, tidak ada ya Rabb, sambil ketakutan dia. Tiba-tiba kata Allah, sesungguhnya di sisi kami engkau punya hasanat, punya kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba diperlihatkan sebuah bitokoh, Pak, sebuah kartu, Pak, kayak kartu SIM, kartu tol gitu. Tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Si hamba ini bertanya, ya Allah, apa hubungannya kartu ini dengan buku-buku dosaku itu? Kata Allah, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Maka tiba-tiba diletakkanlah buku-buku dosanya itu di satu timbangan, daun timbangan, sedangkan kartu itu diletakkan di daun timbangan sebelahnya. Ternyata kartu itu lebih berat daripada kumpulan dosanya. Kalau pemuda-pemuda Islam di Garut itu tahu hadis ini, yakin saya mereka tidak akan berani membakar ini. Kenapa? Karena pemuda tadi, hamba Allah tadi, bahkan menyangka dia sudah akan pasti masuk neraka, diselamatkan oleh 2 kalimat syahadatnya. Itu harapan terakhir manusia, Pak. Gitu. Nah, jadi Anda pikir perbuatan seperti ini tidak menggoyang arsy? Anda pikir ini tidak mengundang azab Allah? Luar biasa. Belum lagi yang berikutnya. Pernikahan sesama jenis sudah dilegalkan di 23 negara di muka bumi ini. Bayangkan. Dan persebarannya sudah luar biasa. Ya, jadi dalam peta dunia ini, di layar ini diperlihatkan, yang warnanya hitam itu negara-negara yang sudah melegalkan LGBT, nikah sejenis kelamin. Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa bagian utara, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, ini wilayah-wilayah yang sudah hitam, sudah diperkenankan di situ orang laki dengan laki menikah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dulu Nabi Lut, ya, kaumnya itu berbuat liwat itu di satu negeri saja namanya Sodom. Memang kotanya 7 dan semua kotanya semarak dengan liwat, dengan homoseksual. Itu diazab dengan cara apa? Aliyah safilah, dijungkir balikan negerinya, Pak. Mereka berjatuhan dengan kepala terlebih dahulu, lalu bertubi-tubi datang sijilin mandud musawwamah, batu-batu panas, tanah liat, jatuh bertubi-tubi, musawwamah. Ada namanya, Pak. Nama Nabi Lut nggak ada, makanya Nabi Lut nggak kena. Nama putri-putri Nabi Lut nggak ada, nggak kena. Pengikut yang beriman dari Nabi Lut nggak kena karena namanya nggak ada. Istri Nabi Lut kena karena namanya ada di batu itu. Dan kenapa istri Nabi Lut kena? Karena istri Nabi Lut tidak mentaati perintah yang kedua dari malaikat. Kata malaikat, keluarlah kalian evakuasi sebelum subuh, karena subuh sudah dekat waktunya dan itu waktu azab akan datang. Dan yang kedua, jangan tengok ke belakang. Lut lari melihat ke depan, anak-anaknya melihat ke depan, pengikut-pengikutnya melihat ke depan. Istrinya hatinya terpaut dengan bangsanya, dengan kaumnya. Dia nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, dia lihat itu negerinya dijungkir balikan. Dia berteriak, aduhai kaumku, ya. Hatinya terpaut, Pak, dengan ahli maksiat. Maka dia kena hantaman, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ya. Kalau satu negeri saja dibegitukan, sekarang sudah 23 negara, Pak, di seluruh dunia melegalkan LGBT. Kira-kira layak nggak diazab dunia modern ini, ya? Karenanya kembali lagi ke surat Ad-Dukhan, di ayat ke-16-nya Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami Allah Ta'ala adalah pemberi balasan. Jadi Dukhan ini
disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit. Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat kisfan minas sama'i saqiton, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa modernnya apa Pak? Meteor, ya. Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini. Alhamdulillah, planet kita ini diciptakan Allah ada perisainya Pak, tamengnya, namanya lapisan atmosfer. Menurut para ilmuwan, di jagat raya kita ini Pak, berseliweran di sekitar planet bumi kita ini, meteor-meteor yang ukurannya raksasa, besar sekali, yang kalau satu saja melintas dan menabrak planet kita ini, itu dahsyat. Kata ilmuwan, karena ada tamengnya, meteor raksasa ini akan pecah, tapi pecahannya akan ada yang lolos, menabrak daratan, menabrak lautan. Dan yang lolos ini ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km Pak. Batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia menabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir. Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa. Makanya cendawan asapnya itu akan meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita hidup dalam kegelapan. Itulah peristiwa ad-dukhan. Sementara bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut, di samudra, menimbulkan apa Pak? Tsunami. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter, 20 meter, 30 meter. Tidak Pak, ratusan meter. Menurut salah seorang ilmuwan, dia bisa sampai 235 meter Pak ketinggiannya. Tentu kalau dia menghantam daratan, maka wilayah-wilayah tertentu yang lebih rendah dari 235 meter itu akan terbenam. Nah itulah fenomena pembenaman di timur, pembenaman di barat. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang paling penting kita pahami, ternyata orang-orang barat itu sudah membuat ilustrasinya Pak, gambarannya kalau sampai terjadi. Dan pengertian orang barat ini siapa? Hollywood. Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film yang sumber gagasannya dari Quran dan Sunnah, tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana. Pokoknya mereka mau nyari duit aja, mau menghibur saja. Nah buat kita ini sarana tafakur. Nah salah satu klip videonya saya akan perlihatkan, nggak lama, cuma 4 menit saja. Judulnya Apophis. Apophis ini nama apa Pak? Nama meteor yang ukurannya besar. Bahasa Latin, kalau bahasa Inggrisnya apa? The Destroyer, sang penghancur. Karena menurut mereka kalau sampai meteor ini menabrak planet kita Pak, disasternya, kehancurannya itu seperti yang digambarkan dalam film ini. Mari kita lihat sejenak. Nah ini meteornya sudah bergerak ya, dia akan menghantam planet kita. Nah begitu dia touchdown itu artinya mendarat ya, maka dia segera menimbulkan kepulan asap yang bentuknya seperti cendawan, kayak bom nuklir meledak. Cuman kekuatannya berlipat-lipat kali dari bom nuklir yang biasa. Makanya Nabi mengatakan dia akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Ya. Ini gambaran dari ruang angkasanya. Ya. Kita belum lihat dari daratannya. Nanti dari daratan diperlihatkan. Nah, ini gambaran dari daratannya. Nah, ketika dia melintas lalu touchdown, lihat dampak yang dia timbulkan. Nah, ini. Menurut teorinya, titik di mana jatuhnya bongkahan batu itu 200 km radius itu semua orang tewas, Pak. Jadi kira-kira kalau jatuh nauzubillah di Surabaya, penduduk Jombang aman nggak? Surabaya Jombang berapa kilo, Pak? 100 kilo? Hah? Hah? Kurang dari 100, habislah ya. Nah belum lagi
Serpihan-serpihan dari bongkahan-bongkahan meteor itu berjatuhan kayak rudal-rudal, Pak. Nah, ilustrasinya lengkap, Pak. Sampai yang akan jatuh di laut seperti apa. Ini orang-orang sudah mulai berlari ke tempat yang tinggi karena mereka tahu yang jatuh di laut akan menimbulkan tsunami yang dahsyat, ya. Mereka mulai evakuasi, melarikan diri, menyelamatkan diri, ya. Nah, ketika bongkahannya jatuh di laut, dia juga menimbulkan kabut asap. Cuman kabut asapnya bercampur dengan uap air panas. Dan dampak yang paling mengerikan adalah tsunami-nya, ya. Nah, ini kan dia menimbulkan asap juga, ya, berbentuk seperti cendawan juga. Nah, tapi tsunami-nya ini yang paling mengerikan. Ketika dia menghantam sebuah kota di pinggir pantai, di pesisir, ya. Dalam hal ini, dalam film ini diperlihatkan kota New York yang dihantam. Maka Anda akan lihat dinding airnya bahkan melebihi pencakar langit tertinggi di kota New York. Artinya apa? Ya terbenamlah daratan di situ. Akan terbenam daratan di situ. Nah, jadi Nabi mengatakan dukhan akan membuat orang beriman seperti kena flu, zukmah. Sementara orang kafir akan membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Dalam riwayat yang lain lagi diterangkan, kata Nabi, dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman, dia terpapar dukhan menyebabkan semacam zukmah, pilek atau flu. Sedangkan bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga dan duburnya. Jadi kayak zombie-zombie gitu orang-orang kafir itu, ya. Dalam riwayat yang lain lagi dari putranya Umar bin Khattab dikatakan kabut asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sedangkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Jadi dia dikatakan azab yang pedih terutama bagi orang kafir dan munafik. Kalau bagi orang beriman, dia mengalami kesulitan juga, tetapi kesulitannya sebatas pilek, flu. Bayangkan. Jadi kalau kita dipanjangkan umurnya sampai harus mengalami dukhan, pastikan iman kita terpelihara supaya badan kita nggak ikut membengkak, supaya nggak keluar cairan-cairan dari lubang telinga kita. Karena itu azab bagi orang munafik dan orang kafir. Tapi bagi orang beriman, ya, dia mengalami kesulitan, tapi kesulitannya sebatas pilek dan flu saja, ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya, jadi bayangkan kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudra Pasifik, tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan, menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yang menghantam ke kiri, menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, ya, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan negeri ini nih, Pak. Ini negeri apa nih? Ya kan? Ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti, ya. Cuma ini logikanya saja. Kita berpikir logikanya saja. Termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi, nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, ya, Australia, Selandia Baru nggak terlibat. Apalagi Indonesia, nggak ada disebut. Gitu. Kalau India masih disebut, perang di akhir zaman melibatkan negara India masih disebut, ya. Begitu juga yang sebelah barat, wilayah yang kita khawatir akan terbenam adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini semuanya terbenam. Makanya tidak ada satu hadis pun menyebutkan di akhir zaman ada perang lawan Amerika, nggak ada. Ya jelas nggak ada dong, Ustadz. Nama Amerika kan belum ada di zaman Nabi. Oh enggak. Ada hadis tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ini hadis tentang akhir zaman juga. Kata Nabi, kalian umat Islam akan berada di sebelah timur dari Nahrul Urdun,
sedangkan Yahudi di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan, yang pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ngerti Urdun itu di mana, nggak ada yang tahu. Jadi kalau Nabi mau atas kehendak Allah, bisa saja Nabi menyebutkan negara Amerika terlibat dalam perang-perang di akhir zaman, tapi kenapa Nabi nggak sebut? Jangan-jangan karena wilayah ini sudah terbenam, Pak. Gitu. Nah, jadi pembenaman di timur dan di barat boleh jadi menenggelamkan banyak sekali wilayah karena mega tsunami yang terjadi, tetapi mungkin menyisakan dataran-dataran tingginya. Ya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih terjaga, terpelihara. Karena apa? Karena ketinggian puncak gunung, dataran tinggi masih lebih tinggi dari ratusan meter tadi, tsunami tadi. Makanya kalau ada di antara Anda berpikir, wah kalau gitu saya mau ngungsinya ke puncak Gunung Merapi misalnya gitu ya, silakan saja. Mau siap-siap bikin kampung akhir zaman di situ sama orang-orang beriman lainnya yang sevisi semisi dengan saya, silakan saja. Cuma jangan kaget, nanti Anda tidak lagi tinggal di puncak Gunung Merapi, tapi Anda tinggal di Pulau Merapi, ya, karena sekelilingnya sudah jadi air semua, gitu. Kemudian yang kedua, yang akan timbul apa? Significant depopulation, ya, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan karena banyak yang tewas, Pak. Ya bayangkan, ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya banyak sekali, Pak. Apalagi negeri yang warnanya kuning ini. Negeri apa nih? China. 2 miliar, Pak, penduduknya. Penduduk bumi aja 7 miliar, dia 2 miliar sendiri, Pak. Makanya saking banyaknya sebagian sudah mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Nah, kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal bilang sama mereka-mereka yang pada kesini ini, ya silakan lu datang ke sini, lu bakal tenggelam loh. Nah, gitu. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah, Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah, Pak. Nah, kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Munculnya di mana? Senayan. Hah? Di mana munculnya Al-Mahdi? Di Mekah dia munculnya. Jadi idealnya kalau kita bisa, kita siap-siap hijrah ke Mekah, idealnya. Kalau nggak bisa, kita hijrah ke Syam. Karena yang hijrah ke Mekah memang hanya as-sabiqunal awalun, generasi awal saja dari pionir-pionir yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam. Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam, karena di sanalah khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Gitu. Kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Tetapi yang sedikit, yang awal-awal itu hijrahnya ke Mekah, karena mereka ingin menjadi as-sabiqunal awalun yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi pada masa Al-Mahdi masih sepi pendukungnya, gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, global famine, kelaparan mendunia terjadi. Makanya ada dalil mengisyaratkan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, simpan makanan sekuat kemampuanmu, ya. Karena apa? Nanti akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ya bayangkan, 40 hari 40 malam matahari bersinar karena tertutup oleh kabut asap tebal, maka tanah tidak bisa kena matahari, tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka orang di mana-mana kelaparan. Dan yang mengerikan, kalau orang sudah kelaparan, terjadilah saling berbunuhan memperebutkan makanan. Gitu. Nah, yang kelima, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif, Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar, Pak, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim,
3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak? Kita orang Indonesia ini, Pak, lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo, Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam, Pak, oh udah panik, Pak. Bursa Efek macet, ya kan? Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar. Kita tinggal panggil anak cucu, kumpulin, ayo store hafalan, nah, gitu ya kan? Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah, jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology, it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan, Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya, Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra muslim yang cemerlang otaknya, kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang, Pak. Dikasih warga negara setempat. Brain drain, Pak, disedot, Pak, pikirannya. Nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim. Kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow, dipersulit, Pak, termasuk PBB mempersulit. Gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi. Ya, kalau sudah di shutdown, Pak, kita dengan barat kafir menjadi setara, Pak. Jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu, Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai, Pak. Lo jual, kue borong, gitu, ya kan? Dengan catatan kitanya latihan, Pak, persiapan. Nah, persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu. Didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku, Pak, nanti, Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz, itu maksudnya bukan benar-benar memanah, Ustadz, belajar nembak. Oh, sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada. Gitu. Ustadz itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa jet, gitu kan? Enggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth, gitu. Enggak, diantar malaikat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau ngelihat perilaku manusia hari ini, Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat, Pak. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita, ya, untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima, ya. Ini yang harus kita sadari, Pak, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan kabar-kabar gembira, tapi nggak sampai melupa menjadi lupa daratan. Kita harus ingat untuk dapat kabar gembira itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Dan jangan cuma ngeliat kesulitan-kesulitan sehingga kita jadi pesimis, padahal ada kabar gembira di balik kesulitan-kesulitan itu yang harusnya membuat kita optimis. Gitu. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan, Pak, ada kemudahan. Tidak, bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi, Nabi menggunakan kalimat
ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati, ku kabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin sering, ya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman di babak keempat ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, satu hadis ini ada kabar gembiranya, datang sang pemimpin, tetapi ada kabar yang mengerikan, perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin banyak, dan kezaliman merata. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap?